Kalau di dalam anggarannya ada perbaikan lampu jalan, tetapi lampu jalannya di satu jalan itu nggak ada, ya udah selesai, ketahuan di situ korupsi. Kita justru sekarang adalah negara paling rumit di dunia dalam hal birokrasi, dalam hal rekrutmen, dalam hal apa kita paling rumit. Ya, kamu udah kerja berapa lama di mana? Oh, gini 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 gini. Tapi nggak ngaruh banget karena yang ngaruhnya itu adalah kalau udah punya skill ya udah selesai. Tapi di Indonesia ribet banget. Karena apa? Ya karena kita penipu semua. Ini batinnya kuat banget ya. Barusan saya mau tanya soal KPK gitu dari jawab gitu ya. Nggak, itu kebetulan. Keren. Gimana gimana Jadi guru? sebenarnya kita tuh nggak butuh KPK untuk memberantas korupsi. Karena bukti-bukti korupsi itu sudah terlihat tanpa kita harus bikin sebuah komisi khusus untuk menyelidiki dan menyidik di sana. Ini pernah saya sampaikan ke Akang belum? Belum belum. Jadi ketika misalkan kita terakhir kali diskusi di sebuah hotel, hotel itu berdiri Ya ya di ya. sebuah tebing, di daerah resapan air, di wilayah yang seharusnya hutan. Pasti main itu ya. Kalau misalkan sudah ya, Udah. saya pecah ini kunci. Lucu soalnya. 1, 2, 3. Kalau misalkan mau, itu coba diselidiki. Si hotel-hotel itu yang berdiri berapa lantai gitu di pinggir jurang, di daerah resapan air, itu pasti ada suapnya. Suapnya kepada siapa? Kepada pejabat yang pada waktu itu berkuasa. Itu bukti nyata. Jadi nggak usah butuh KPK untuk kita menyelidikinya. Cukup kalau misalkan lihat di gunung-gunung itu ada, ya udah selesai. Atau kemarin misalkan saya di Cimahi itu di bukit, di sebuah bukit yang namanya Lagadar. Di bukit itu berdiri, tiba-tiba tuh berdiri komplek perumahan di atasnya itu, yang itu membuat orang-orang di bawahnya kena longsor berkali-kali dan menghambat aliran air, dan pokoknya menjadi masalah. Itu ditentang kayak gimana pun tetap berdiri. Nah ini kan heran, masa di atas bukit tiba-tiba ada komplek perumahan yang itu bikin longsor orang di bawahnya, tapi gak ada yang mau menyelidik dan menyelidikinya. Selesai, itu bukti korupsi. Ngapain juga sih kita tutup mata dan pura-pura gak tahu bahwa kan gini, mendeteksi korupsi itu kan kita cek ada nggak anggarannya di situ, kemudian kita cek realitanya ada nggak di situ. Kalau di dalam anggarannya ada perbaikan lampu jalan, tetapi lampu jalannya di satu jalan itu nggak ada, ya udah selesai, ketahuan di situ korupsi. Kalau misalkan ada yang tadi itu gitu ya, sebuah daerah yang seharusnya tidak boleh diperuntukkan untuk hotel, untuk tempat bermain dan sebagainya, tapi ternyata faktanya di situ ada, ya udah selesai, itu adalah korupsi. Kalau misalkan ada kemudian target pemerintah untuk mencerdaskan, untuk misalkan menaikkan lapangan pekerjaan menjadi 29 juta lapangan pekerjaan, terus ternyata sama sekali tidak mewujud, ya berarti ada korupsi di situ. Semudah itu untuk mendeteksi korupsi kita tuh. Ngapain? Tapi yang kesulitannya adalah kita malah bikin lembaga-lembaga yang penuh dengan protokol, penuh dengan apa, yang akhirnya membuat tidak berhemat juga. Tapi gini Pak Guru, mohon maaf saya potong ya. Jadi ketika kemudian tadi ngomong soal ormas yang kemudian harus mendatangi koruptor-koruptor itu kan bisa digeneralisir juga. Mereka bisa, karena mereka punya nyali, punya keberanian, datangin oknum-oknum kepolisian misalnya, yang kemudian dia, pokoknya kita tahu lah ya perilaku behavior oknum-oknum polisi di lantas bagaimana, di sat narkoba seperti apa dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Artinya gini, saya tuh sebenarnya sangat mencintai polisi gitu, suka dengan institusi itu, sehingga saya rindu supaya lembaga seperti yang Pak Guru sebut tadi, seperti KPK ini sebagai lembaga itu kalau perlu dibubarkan aja. Ketika kemudian yang pemain utamanya ini udah clear, udah bener-bener settle sesuai dengan tujuan didirikannya institusi Polri gitu, nggak seperti yang saat ini gitu. Nah, ide dan gagasan besar dari Guru Gembul tuh apa sih untuk membersihkan perilaku behavior oknum-oknum kepolisian kita, mulai dari masuk aja udah kayak gitu. Yeah. Gimana Pak Guru? Ya, kebiasaan kita yang selalu terjadi di Indonesia itu gini. Kita dari pengalaman saya sendiri dulu, dari guru.
Di Indonesia, pendidikan kita itu jelek, penyelenggaraan pendidikan kita itu jelek. Apa sebabnya? Karena guru-guru kita tidak berkompeten. Sekitar 70% guru-guru kita tidak berkompeten. Setuju. Oke? Jadi, pendidikan kita jelek, masalahnya apa? Guru-guru yang 70% tidak berkompeten. Selesai kan? Tahu masalahnya di situ. Tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan? Ganti kurikulum. Oh iya. Lah apa hubungannya? Meleset tuh, nggak ada. Nggak nyambung. Karena kita tuh sebisa mungkin dikasih anggaran, habiskan anggarannya. Bukan capai tujuannya, yang penting laksanakan. Mau nggak bener pun nggak apa-apa gitu. Jadi ketika misalkan pendidikan kita buruk, dan itu terjadi karena 70% gurunya memang tidak baik, lalu kurikulumnya yang harus diganti. Akhirnya apa? Sejak reformasi sampai sekarang kita gonta-ganti kurikulum seperti apa, tapi pembelajaran di kelas sama persis. Bapak pernah sekolah kan? Sekarang Bapak datangin lagi tempat sekolah Bapak dulu, lalu ngaku sebagai alumni pengen ikut belajar di situ. Bapak akan menemukan Bapak yang sekarang duduk itu mendapatkan pengajaran yang sama persis seperti waktu sekolah. Gak ada perubahan kurikulum, gonta-ganti kayak gimana pun gak akan berubah. Karena masalahnya di guru, di sumber daya manusia, tapi yang kita pikirkan soal infrastruktur, soal sistem, dan lain sebagainya. Sekarang balik lagi, masalah penegakan hukum di Indonesia. Masalahnya itu apa? Masalahnya adalah sumber daya manusia yang penipu. Lalu yang kita pikirkan, kalau polisi gagal untuk menangkap penjahat, ya udah kita bikin komisi, apa itu namanya, KPK itu? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti kalau misalkan kejaksaan gagal, kita bikin ini, ya persis aja kayak gitu. Kenapa nggak mulai dari berpikir soal sumber daya manusianya, atau ciptakan sebuah sistem agar sumber daya manusia itu menjadi baik? Karena gini Pak, mayoritas koruptor di Indonesia tidak ingin jadi koruptor, tidak ingin jadi tidak pengen korupsi. Tapi sistem yang memaksa mereka untuk menjadi seperti itu. Teman saya PNS, dia ada di lingkaran para koruptor. Dia memutuskan untuk tidak korupsi, tapi tetap aja ada uang yang masuk padanya tanpa apa. Dan akhirnya apa? Menyandera dirinya. Seandainya dia ngomong ke orang, dia akan kena sebagai koruptor. Sedangkan koruptor yang sesungguhnya punya pengacara yang handal karena korupsinya lebih gede. Jadi akhirnya yang akan ditangkap itu adalah orang, apa boleh buat, sejak saat itu dia ikut-ikutan saya jadi koruptor. Seperti itu kan. Nah, itulah alasan kenapa banyak sekali aktivis-aktivis di Indonesia yang setelah dia mendapatkan jabatan, dia jadi koruptor juga. Karena dia masuk ke sebuah sistem yang udah rusak luar biasa. Sebuah sistem yang seperti selokan yang udah busuk, kemudian ada orang yang satu botol air mineral gitu, jernih. Ya udah, saya masuk ke sebuah sistem, masuk ke selokan itu. Bukan selokannya jadi jernih, dirinya yang jadi kotor. Nggak, artinya kualitas penegakan hukum di Indonesia itu tadi sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas guru-guru kita. Yang proses perekrutannya adalah, ini adik saya ibu kepala sekolah, ini keponakan saya gitu ya. Harusnya perekrutan ini dibuat rumit seperti layaknya kita mau masuk, misalnya kayak masuk di kedokteran, di kepolisian, model seperti itu. Bisa jadi opsi nggak kira-kira? Kan dengan semakin sulit, semakin rumit, kualitas gurunya kan terfilter Pak Guru. Kita justru sekarang adalah negara paling rumit di dunia. Dalam hal birokrasi, dalam hal rekrutmen, dalam hal apa, kita paling rumit. Saking rumitnya kita, kalau di meme di internet itu beredar, kita mau ngelamar kerja aja sampai ditanya yang aneh-aneh. Saking rumitnya kita. Kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju, Pak, saya mau ngelamar jadi programmer komputer. Oke, maju sini, tunjukkan keahlian kamu. Selesai, gak ditanya ijazahnya dari mana. Gak ditanya dia udah kerja berapa lama, enggak. Selesai, oke, kalau sudah selesai, ya kamu udah kerja berapa lama di mana, gini. Tapi nggak ngaruh banget, karena yang ngaruhnya itu adalah kalau udah punya skill ya udah selesai. Tapi di Indonesia ribet banget. Karena apa? Ya karena kita penipu semua. Jadi, misalkan nih Pak, kalau saya adalah orang yang terpercaya, saya datang ke bank, Pak, saya mau pinjam 100 juta. Ya bank ngasih, karena kita terpercaya.
Tapi karena kita tidak dipercaya, Pak, mana suratnya? Ini. Nanti Bapak datang ke kantor polisi minta surat ini. Ya. Itu gini, ribetnya luar biasa. Kenapa ribet? Karena kita tidak terpercaya. Sesederhana itu. Kalau misalkan Bapak orang yang sangat kaya raya, misalkan punya duit 1.000 triliun, Bapak minjem ke bank, gak usah butuh jaminan apapun, bank yang ngejar-ngejar Akang untuk dikasih pinjemin duit. Ya. Karena Akang terpercaya. Tapi kalau misalkan bukan Akang yang tidak memiliki reputasi, ya ribet. Jadi keribetan peraturan itu justru muncul gara-gara kita tuh para penipu. Oke, Gitu nah kan? terus konsep ideal yang ditawarkan Guru Gembul kira-kira kalau Nah, bisa memberikan solusi gimana? salah satu yang ingin saya tawarkan itu adalah sistem penggajiannya yang diubah. Kalau sistem penggajian diubah, dinaikkan, guru di Bukan dinaikkan. bukan. Bukan dinaikkan. Gimana? Jangan dibayar sebelum mereka menghasilkan. Salah satu sistem penggajian terburuk di Indonesia itu adalah kayak gini. Guru mau cabul, guru mau berprestasi, gajinya sama. Iya benar. Guru mau melahirkan profesor, mau melahirkan koruptor, gajinya sama. Guru mau hadir tiap hari, guru mau izin terus tiap hari, gajinya sama. Kalau misalkan seperti itu, semua guru yang berprestasi tidak lagi mau berprestasi, dan semua guru yang cabul itu akan tetap melanjutkan kecabulannya. Akhirnya apa? Satu sekolah itu kompak, cabul, dan tidak berprestasi. Tapi coba kalau misalkan kita ubah. Saya kepala sekolah, saya bilang kepada guru-guru di sini, saya siap gaji setiap guru 1 bulan 1 miliar rupiah. Saya kasih cash per bulannya, saya janji. Tapi kasih jaminan, atau kasih saya sebuah catatan portofolio dan reputasi, bahwa murid-murid yang dihasilkan oleh guru itu punya penghasilan 5 miliar per bulan. Kalau si murid-muridnya terbukti memiliki penghasilan 5 miliar per bulan, dan itu terinspirasi atau termotivasi gara-gara cara kerja dari si guru itu, saya bayar 1 miliar per bulan. Kan gitu kan? Nah di Indonesia kan nggak mau kayak gitu. Mau gurunya benar, mau gurunya nggak benar, tetap dipuja guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru-guru kita nggak punya profesor, tanpa guru-guru kita nggak punya dokter, gitu kan? Selalu dipujanya seperti itu. Kenapa nggak dibalik? Tanpa guru-guru kita tidak punya koruptor, tanpa guru-guru tidak punya penipu, kita tidak punya penipu. Ya kan, koruptor di Indonesia bisa jadi koruptor gara-gara guru. Iya. Gara-gara misalkan ada anak pencontek sama guru dibiarkan, bahkan diakomodasi. Akhirnya apa? Si anak itu merasa bahwa pencontekan itu adalah sesuatu Hal yang biasa, yang lumrah. Akhirnya ketika dia jadi pejabat, dia melakukan hal yang sama. Kenapa guru-guru selalu mendapatkan glorifikasi bahwa mereka itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tidak ada koruptor, tidak ada insinyur tanpa guru? Ya iya memang. Tapi kenapa yang jelek-jelek juga nggak seperti itu? Tapi kan meskipun sistem penggajian itu diubah, ketika kemudian fit and proper test itu tidak benar-benar dikawal semaksimal mungkin, seseorang yang bisa menjadi guru harus memiliki portofolio yang di atas rata-rata. Makanya saya tadi bilang seperti layaknya mau jadi dokter itu kan agak prosesnya, kalau guru kan cukup yaudah suruh buat lamaran diterima gitu aja kan. Nah maksud saya untuk fit and proper test jadi guru biar nggak sembarangan gitu Pak Guru, seperti misalnya kayak di beberapa negara-negara yang maju itu kan justru yang kualitas kaliber profesor tuh ngajarin anak-anak di tingkat dasar segala macam. Itu gimana? Maksud saya gini, kita nggak usah menghabiskan waktu untuk tes. Misalkan ya, guru dites udah lulus, udah bagus, oke ngajar. Terus dia nggak bener, ya udah pecat. Ganti sama guru yang lain. Kalau dia misalkan bagus, ya udah pertahankan. Kalau semakin bagus, gajinya naikin. Kalau dia sangat-sangat bagus, gajinya terus-terusan naikin. Kalau dia misalkan ada celah, ya udah turunin lagi. Jadi gaji itu didasarkan pada prestasinya dia, pada hasil yang dia capai. Mungkin gak sih seperti itu? Ya bisa, harusnya mungkin. Karena ya kayak misalkan KDM, balik lagi ke KDM. Dia ngonten. Boleh nggak ngonten? Oh ternyata boleh. Karena dari ngonten itu, biasanya anggaran untuk penyiaran atau promosi, sosialisasi itu adalah 50 miliar, sekarang jadi 3 miliar. Ya. Ya bisa, berarti gajinya naikin dong kalau gitu. Karena apa? Karena dia menghemat 47 miliar rupiah. 47 miliar rupiah yang dia hemat, ya udah sama saya sebagai presiden misalkan, saya naikin gaji gubernur Pak KDM. Jadi misalkan awalnya
30 juta Oh, iya, berubah iya, menjadi iya. 100 juta. Ya nggak apa-apa dia digaji 100 juta karena dia menghematnya sampai 47 miliar Kan gitu. sistem meritokrasi gitu ini ya. Bisa, ya bisa seperti itu. Semestinya kita mulai dari situ. Dan siapa yang menciptakan sistem itu? Ya presiden, ya pejabat-pejabat publik. Makanya seperti yang sering diutarakan oleh banyak orang, ikan busuk kepalanya dulu. Jadi kalau misalkan pemimpin-pemimpin kita memiliki keberanian untuk menciptakan sistem-sistem yang baik dan inovatif, ya pasti selesai. Coba contoh yang ormas tadi aja gitu. Bilangin aja, ormas, kalau misalkan kamu tetap menghajar rakyat, malakin, ya kamu tidak akan dapat legitimasi, kamu tidak akan dapat justifikasi, kamu tidak akan dapat ya dana, kan dikasih kan ormas-ormas itu dari pemerintah. Tapi kalau misalkan kamu ditugaskan sesuatu terus berhasil, oke, nama kamu dipertahankan. Misalkan jumlah anggota ini berapa juta? Oh, 1 juta. Alhamdulillah kita memang sedang butuh perang lawan Israel. Kirim ke sana. Misalkan. Dan ternyata mereka berhasil menang ternyata. Iron Dome bisa mereka tahan gitu dengan segala yang mereka punya lah ceritanya. Kan mereka sakti-sakti. Ada yang kebal, ada yang apa gitu. Ya udah, kalau misalkan udah berhasil, ya kembali ke Nusantara, silakan digaji lebih besar. Karena kalau misalkan kita berhasil misalkan mengalahkan Israel, itu investor senjata masuk ke Indonesia semua. Dan keuntungannya luar biasa besar. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, lakukan aja hal yang seperti itu. Jadi dari situlah akhirnya orang-orang di Indonesia yang malas itu kehilangan motivasinya untuk bermalas-malasan. Iya, Pak Guru. Ya itu mah hanya satu di antara sekian saran kan. Waduh, mantap. Ini mudah-mudahan didengar ya sama Pak Prabowo ya. Oke, Pak Guru. Ini ada yang menarik banget ya. Kemarin Pak Guru juga bahas soal apa? Habis ya? Itu. Bahas tentang ini Pak Guru. Tentang apa tuh namanya? Arab datang cuma buat pesta seks di Indonesia yang di kawasan puncak itu kan viral kan. Rame banget gitu ya. Kenapa sih narasi soal wisatawan Arab di kawasan puncak itu kok apa ya selalu identik dengan eksploitasi perempuan lokal gitu. Apakah ini bentuk kolonialisme gaya baru gitu yang tadinya dulu senjata sekarang dengan uang gitu? Bukan, sebenarnya jadi gini ya. Masyarakat itu disebut masyarakat ketika dia berbudaya. Budaya itu bisa ada karena merupakan hasil akumulatif dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oh iya. Oke, itu pasti ya. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan masyarakat Arab. Tinggal di gurun pasir yang miskin sumber daya alam. Kalau misalkan ada sebuah masyarakat yang miskin akan sumber daya alam, kemudian mereka menghasilkan sebuah kebudayaan, maka satu, kebudayaan itu pasti mengakomodasi reproduksi yang paling menguntungkan dan paling positif. Misalkan poligami. Dengan adanya poligami, maka kesempatan mereka untuk bisa bertahan hidup sebagai sebuah bangsa itu besar. Oke. Dibandingkan dengan kalau non-poligami. Gitu kan? Karena kalau sumber dayanya sedikit, maka akan terjadi perang berkelanjutan. Kalau perang berkelanjutan, maka akan menyebabkan krisis populasi. Gimana caranya agar bisa mengimbangi krisis populasi itu? Maka harus ada sebuah kebudayaan yang mengakomodasi reproduksi positif. Jadi misalkan sekali beranak banyak, atau si suami bisa membuahi banyak perempuan, atau bagaimanalah caranya? Pokoknya yang berhubungan dengan reproduksi positif. Nah gitu kan? Nah, ketika misalkan ada bangsa yang terbentuk oleh kebudayaan reproduksi positif itu ditempatkan di wilayah tropis, maka ketahuanlah bahwa mereka juga sama-sama datang ke sini untuk bereproduksi. Iya. Tapi karena dalam Islam itu perzinahan diharamkan, nah apa budaya gurun pasir berikutnya? Gurun pasir berikutnya itu adalah segala sesuatu itu harus ada hukumnya. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Karena di sana tuh keras. Kalau misalkan kita masih bisa ngomong soal spiritual, masa kebatinan, mereka nggak bisa. Harus ada fakta nyata jelas. Kalau mungkin legal, tertulis, terstruktur, teratur. Dan bisa dijawab langsung pada waktu itu juga. Nah, makanya mereka itu sedikit-sedikit, apa hukumnya?
Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dalam Islam, berzina itu haram, tapi mereka ingin melakukan reproduksi. Jadi hukum itu kemudian diakalin. Oke, oke, oke. Jadi caranya bagaimana? Menikah, tapi menikahnya sementara. Oh, Menikah, tapi nikahnya kontrak. Nikah, tapi nikahnya ada batas waktu tertentu yang disepakati bersama. Akhirnya datanglah mereka ke puncak karena pimpinan-pimpinan orang yang ada di situ itu mudah disuap dan tidak mau melakukan nahi mungkar, tidak mau mencegah kemungkaran. Jadi ya sudah dibiarkan saja di sana. Di sana ada praktek prostitusi, di sana ada diskotik apa segala rupa. Kadang-kadang juga sebelahan sama masjid, nggak peduli. Karena apa? Karena kan secara fikih, secara hukum ini sudah sah, yaitu sudah menikah. iya, iya, iya. Jadi fikihnya yang diacak-acak, hukumnya yang diacak-acak. Nah, fenomenanya di sana seperti itu. Karena apa? Dulunya kan sebenarnya orang-orang Arab itu, orang Arab yang begitu ya, orang Arab yang begitu tuh kan surganya Thailand dulu tuh. Oh, iya, Surganya iya, Thailand. iya, iya. Cuman gara-gara ada kejadian TKW Thailand itu nyolong permata yang sangat berharga, dan itu menghasilkan kekacauan diplomasi yang luar biasa. Akhirnya yang tadinya mau ke Thailand pindah ke wilayah negara Asia Tenggara mana yang modelnya kayak Thailand, yang cewek-ceweknya penurut, cewek-ceweknya pasrah, inferior, submisif. Oh ya udah ke Indonesia. Nah, dicarilah wilayah Indonesia yang paling dekat dengan pusat pemerintahan, koneksi ekonomi dan politik, tetapi cukup adem untuk orang-orang yang mencari tempat selain kegersangan itu. Ya di mana lagi kalau tidak di puncak gitu. Iya, iya.